Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya belajar statistika? Kali ini kita akan membahas uji hipotesis bagi proporsi populasi. Pastikan Anda masih ingat materi tentang selang kepercayaan bagi proporsi populasi. Ingat kembali tahapan uji hipotesis seperti dibahas pada video-video uji hipotesis sebelumnya. Pertama, kita menuliskan hipotesis statistik, kemudian menghitung statistik uji, lalu menentukan kriteria penolakan H0 dan terakhir mengambil kesimpulan. Untuk pernyataan hipotesis statistiknya, kita perhatikan di sini hipotesis dua arah di sini P sama dengan P0 dan P tidak sama dengan P0 untuk H1-nya. Kemudian hipotesis satu arah, sebenarnya ini semuanya mirip dengan yang rata-rata, hanya di sini parameter yang sedang diuji adalah proporsi. Ingat kembali bahwa proporsi diperuntukkan bagi data yang berskala biner, ya tidak sukses gagal. Kemudian statistik ujinya adalah seperti ini ya. Di sini P duga merupakan proporsi sampel dikurang dengan P0. P0-nya adalah proporsi yang dihipotesiskan dibagi dengan akar dari P0 kali 1 min P0 per N. Nah, ini dengan catatan bahwa kita ingat kembali sebaran penarikan contoh bagi proporsi sampel. Jadi P duga atau proporsi sampel akan menyebar normal dengan nilai tengah P dan ragamnya P kali 1 min P per N jika N dikali P besar sama dengan 15 dan N dikali 1 min P juga lebih besar sama dengan 15 ya. Jadi ini syaratnya kita bisa menggunakan pendekatan sebaran normal baku. Di mana P duga itu adalah X per N. X adalah banyaknya kejadian sukses ya. Jadi yang menyatakan ya itu sebesar X. N adalah banyaknya pengamatan. Untuk kriteria penolakan H0-nya sama saja dengan uji hipotesis yang lainnya seperti ini. Jadi ini akan bersesuaian dengan jenis hipotesisnya. Mari kita perhatikan ilustrasi kasus. Ini masih melanjutkan kasus pilkada serentak ya yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Jadi misalkan untuk kasus pilkada serentak 2020, pemerintah akan memutuskan untuk menunda pilkada apabila ada lebih dari 75% masyarakat Indonesia yang menyatakan agar pilkada sebaiknya ditunda. Jadi perhatikan angka-angka ini. Kemudian jika dari sebuah survei terhadap 2000 responden diperoleh informasi bahwa ada sebanyak 72% meminta pilkada sebaiknya ditunda. Lakukan pengujian hipotesis pada taraf nyata 5% guna menghasilkan kesimpulan yang dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk menunda atau tetap melaksanakan pilkada di masa pandemi 2020. Ini misal ya, ilustrasi kasus saja ya. Nah, mari kita jawab soal ini. Jadi dari sini diketahui pemerintah akan memutuskan untuk menunda pilkada apabila ada lebih dari 75% gitu ya. Kemudian di sini lakukan pengujian hipotesis guna menghasilkan kesimpulan yang dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk menunda. Jadi pemerintah ini akan menunda atau tetap melaksanakan pilkada itu terkait dengan banyaknya orang yang mengusulkan untuk ditunda gitu ya. Jadi patokan angkanya adalah 75%. Itu kalau ternyata memang proporsi masyarakat yang meminta untuk ditunda pilkada lebih dari 75%, maka pemerintah akan menunda. Ini misalkan seperti ini ya. Sehingga 75% di sini adalah sebagai P0 ya. Nah, jadi P0 kita adalah 0,75 ya, 75%. Kemudian surveinya itu terhadap 2000 responden, berarti ini adalah N-nya. N sama dengan 2000. Kemudian dari 2000 responden itu menyatakan 72%-nya meminta pilkada sebaiknya ditunda ya. Jadi ini peubahnya berskala biner. 1, 0, 1 itu ditunda, 0 itu tetap dilaksanakan. Jadi yang menjadi kategori suksesnya pada kasus ini adalah
ditunda ya, yang berkode 1. Jadi di sini ada 72% ini adalah P duganya ya. Ini P duga sama dengan 0,72. Dengan demikian dari sini kita peroleh ini ada yang namanya Q0 ya, atau 1 min P0. Kita pada saat menjawab kita gunakan notasi Q0 ini untuk mempersingkat penulisan, yaitu 0,25. Diketahui seperti ini, kemudian jangan lupa kita menuliskan pernyataan hipotesisnya. Jadi hipotesis yang akan diuji di sini H0 adalah ini. Dasar pijakan kita menentukan H0 dan H1-nya adalah yang tadi ya. Jadi pemerintah akan menunda kalau ada lebih dari 75% masyarakat yang menyatakan pilkada sebaiknya ditunda. Berarti di sini P lebih dari 0,75. Ini yang dihipotesiskan. Sehingga H0-nya adalah P kecil sama dengan 0,75. Setelah itu kita hitung statistik uji menggunakan Z hitung tadi sama dengan P duga min P0 dibagi dengan akar P0 kali 1 min P0 per N. Nah, sehingga tinggal dimasukkan angka-angkanya di sini 0,72 dikurang dengan 0,75 ya, dibagi dengan akar. Nah, P0-nya adalah 0,75 dan 1 min P0 adalah Q0 yaitu 0,25. Kemudian dibagi dengan N, N-nya adalah 2000. Nah, ini menghasilkan, taruh di sini ya, Z hitung sama dengan min 3,09839. Kemudian yang ketiga, kita menentukan kriteria penolakan H0. Jadi karena ujinya satu arah ekor kanan, maka tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z alfa. Alfanya adalah 0,05 ya. Ini alfanya, di mana Z 0,05 adalah 1,645. Keempatnya adalah kesimpulan. Jadi karena Z hitung kita berapa tadi? Min 3,09839 itu lebih kecil dari 1,645, maka tidak tolak H0. Artinya bahwa persentase masyarakat yang meminta penundaan pilkada tidak lebih dari 75%. Artinya belum cukup dasar bagi pemerintah untuk memutuskan menunda pilkada. Kira-kira demikian ilustrasi kasus tersebut. Demikianlah pembahasan mengenai uji hipotesis bagi proporsi populasi. Silahkan istirahat sejenak, minum-minum dulu, makan cemilan dulu. Selanjutnya, teruskan untuk mempelajari materi uji hipotesis bagi selisih proporsi dua populasi.